Assalamualaikum minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi di video pembelajaran berikutnya, dan sensei harap minasang masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Untuk materi ini, minasang harus menyimak dengan baik, karena bentuk kata sifat dalam bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Jepang. Jadi, mohon dengarkan dengan baik dan catatlah hal-hal penting yang perlu diingat. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Baiklah minasang, kita akan membahas mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Tidak seperti bahasa Indonesia, kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan akhirannya, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Sensei akan menjelaskan kedua kata sifat ini secara terpisah nantinya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, dalam bahasa Jepang, kata sifat itu disebut juga dengan keiyoshi. Jadi, untuk kata sifat na menjadi nakeiyoshi dan kata sifat i menjadi ikeyoshi. Lalu, kata sifat memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai predikat dan untuk menerangkan kata benda. Baiklah minasang, kita akan masuk ke penjelasan mengenai kata sifat i atau ikeyoshi. Ikeyoshi adalah kata sifat yang memiliki akhiran huruf i di belakangnya. Jadi, kata sifat dalam bahasa Jepang yang memiliki akhiran i di belakangnya otomatis tergolong menjadi ikeyoshi. Sekarang kita akan masuk ke bentuk negatif atau bagaimana kata sifat i itu berubah dari positif menjadi negatif. Untuk kata sifat i, huruf i di akhir tinggal minasang ganti saja dengan kunai. Contohnya sudah ada, jadi seperti hiroi menjadi hirokunai, dan berarti tidak luas. Artinya langsung berubah ya minasang. Lalu ada akarui menjadi akarukunai, samui menjadi samukunai. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kata sifat na atau nakeiyoshi. Nakeiyoshi adalah kata sifat yang memiliki akhiran selain huruf i dan ditambahkan na ketika menerangkan kata benda. Itu sebabnya ia disebut sebagai nakeiyoshi. Namun untuk poin yang ini sensei akan jelaskan di lain hari. Sekarang kita akan masuk ke dalam perubahan bentuk negatif untuk kata sifat na. Untuk merubah kata sifat na menjadi bentuk negatif, kita tinggal menambahkan janai saja setelah kata sifatnya. Sudah ada contohnya yaitu shizuka, itu bentuk positifnya, lalu menjadi shizuka janai. Ya minasang, itu sudah menjadi negatif. Lalu ada kirei menjadi kirei janai, nigiaka menjadi nigiaka janai. Dan otomatis artinya pun langsung berubah. Shizuka yang artinya tenang, kalau negatifnya berarti menjadi tidak tenang. Di sini minasang juga bisa melihat kata kirei yang sudah sensei tandai. Nah, kirei berakhiran huruf i. Tentu minasang bertanya-tanya kenapa ia tidak termasuk ke dalam kata sifat i. Nah, inilah pengecualian yang ada dalam kata sifat bahasa Jepang. Untuk kata kirei dan ada beberapa kata berikutnya itu memang minasang harus hafal karena ia bukan termasuk ke dalam kata sifat i, melainkan termasuk ke dalam kata sifat na. Jadi dalam bahasa Jepang memang ada pengecualian untuk beberapa kata sifat yang memiliki akhiran i, namun ia tidak termasuk ke dalam kata sifat i, melainkan masuknya ke kata sifat na. Dan kata sifat ini harus minasang hafal di luar kepala, karena kalau tidak, minasang akan salah dalam merubah bentuk kata sifatnya. Baiklah minasang, di sini sensei sudah memberikan list atarashi kotoba atau kosakata baru untuk minasang hafal mengenai kata sifat i dan kata sifat na, jadi mohon diperhatikan dengan seksama dan tolong dihafal. Baiklah minasang, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga minasang dapat memahami dengan baik apa yang telah sensei sampaikan. Namun jika ada yang belum dimengerti atau ada yang masih diragukan, jangan sungkan untuk bertanya.
Sekian, arigatou gozaimasu. Mata aimasho.